Halo semuanya, selamat datang di video praktikum pengendalian motor DC berbasis ESP32. Pada video ini, kita akan melalui serangkaian proses mulai dari merakit rangkaian dan membuat program ESP32 hingga melakukan pengambilan data kecepatan motor berdasarkan sinyal PWM. Kemudian, data yang telah terkumpul akan dianalisis menggunakan MATLAB untuk mengetahui karakteristik dinamis dari motor. Melalui proses identifikasi tersebut, kita akan mendapatkan model matematis atau transfer function yang menjadi dasar dalam perancangan sistem kontrol. Jadi, pastikan kalian menyimak seluruh tahapan dalam video ini untuk memahami proses lengkap pengujian dan analisis motor DC berbasis ESP32. Selamat menonton! Pada praktikum ini, terdapat 4 tahapan utama yang akan dilakukan. Untuk tahap pertama, yaitu merakit rangkaian dan membuat program untuk ESP32. Pada tahap ini, seluruh komponen seperti motor DC, encoder, driver motor, serta ESP32 dirangkai sesuai skema yang telah ditentukan. Setelah rangkaian selesai, program dikembangkan untuk membaca data encoder dan mengatur kecepatan motor menggunakan PWM. Program ini nantinya akan digunakan sebagai dasar untuk mendapatkan data kecepatan motor. Untuk tahap yang kedua, yaitu mengunggah program ke dalam ESP32 dan menyalin data kecepatan motor. Setelah program berhasil diupload, nilai PWM diberikan melalui serial monitor. Motor akan berputar sesuai nilai PWM yang diterima, dan ESP32 akan mencatat kecepatan sudut yang dihasilkan. Data tersebut kemudian disalin sebagai bahan analisis pada tahap berikutnya. Untuk tahap yang ketiga, yaitu mengidentifikasi dan menganalisis data kecepatan motor menggunakan MATLAB. Data yang diperoleh dari pembacaan encoder diolah di MATLAB untuk mendapatkan karakteristik sistem motor. Proses ini mencakup analisis respon motor terhadap variasi sinyal masukan, sehingga kita dapat mengetahui bagaimana dinamika motor bekerja. Untuk tahap yang keempat, yaitu mendapatkan nilai transfer function berdasarkan hasil identifikasi di MATLAB. Dari analisis yang dilakukan, MATLAB menghasilkan model matematis berupa fungsi alih yang menggambarkan hubungan antara sinyal masukan dan respon kecepatan motor. Nilai transfer function ini akan menjadi dasar dalam proses perancangan kontrol seperti PID atau metode lainnya. Itulah rangkaian proses praktikum yang dilakukan, mulai dari perakitan rangkaian, pengambilan data, analisis menggunakan MATLAB, hingga mendapatkan model fungsi alih motor. Selanjutnya, ini adalah daftar alat dan komponen yang kita gunakan dalam praktikum kali ini. Sekarang kita masuk ke tahap proses perakitan rangkaian. Pada bagian ini kita akan menghubungkan seluruh komponen pendukung mulai dari motor DC dengan encoder, driver motor hingga ESP32 sebagai pengendali utama. Pertama, seluruh rangkaian mendapatkan suplai daya dari power supply 12 volt. Terminal positif power supply dihubungkan ke pin 12 volt pada driver L298N. Sedangkan terminal negatifnya terhubung ke ground. Oke, berikutnya kabel motor positif dan kabel motor negatif dipasangkan pada terminal out driver L298N. Dengan menghubungkan dua kabel tersebut, sehingga kita dapat menggerakkan motor sesuai kontrol dari sistem yang kita buat. Selanjutnya, kabel encoder positif disuplai langsung dari tegangan 12 volt agar rangkaian encoder dapat bekerja dengan baik. Kemudian, kabel sinyal encoder A kita sambungkan ke pin GPIO 34 pada ESP32 untuk membaca sinyal posisi atau pergerakan motor. Berikutnya, kabel encoder negatif dihubungkan ke ground sebagai jalur referensi dari sistem encoder.
Selanjutnya pin 15 pada ESP32 disambungkan ke pin ENA pada driver. Kemudian sekaligus kita hubungkan ke ground agar dapat mengaktifkan pengendalian kecepatan. Setelah itu, pin IN1 dan IN2 pada driver L298N dihubungkan ke pin 15 dan pin 26 pada ESP32. Kita menghubungkan kabel ini bertujuan untuk mengatur arah putaran motor. Selanjutnya, pastikan juga semua ground antara power supply dan ESP32 disambungkan bersama agar referensi sinyal tetap stabil dan tidak terjadi perbedaan tegangan. Dan terakhir, ESP32 dihubungkan ke komputer menggunakan kabel USB untuk proses pemrograman sekaligus monitoring. Dengan rangkaian ini, motor dapat dikendalikan dengan baik dan sinyal encoder dapat dibaca secara akurat oleh ESP32. Selanjutnya, pastikan juga semua ground antara power supply dan ESP32 disambungkan bersama agar referensi sinyal tetap stabil dan tidak terjadi perbedaan tegangan. Dan terakhir, ESP32 dihubungkan ke komputer menggunakan kabel USB untuk proses pemrograman sekaligus monitoring. Dengan rangkaian ini, motor dapat dikendalikan dengan baik dengan sinyal encoder dapat dibaca secara akurat oleh ESP32. Setelah semua rangkaian sudah selesai dan proses transfer program selesai, jangan lupa menekan tombol reset agar keluaran yang ditampilkan pada serial monitor nilai PWM-nya mulai dari awal. Bisa kita lihat pada tampilan serial monitor saat nilai PWM 1, nilai RPM-nya masih 0, dan saat nilai PWM-nya 1 sampai 54, nilai RPM-nya tetap 0. Setelah nilai PWM-nya menyentuh angka 56, motor berputar dan nilai RPM-nya mulai muncul menjadi 7,22. Selanjutnya kita tunggu sampai nilai PWM-nya stabil, yaitu di angka 255. Setelah nilai PWM-nya stabil di angka 255, nilai RPM-nya menunjukkan di angka 79. Setelah data sudah didapat, lalu masukkan ke dalam Excel untuk mengambil nilai angka PWM dan RPM-nya saja. Setelah semua data berhasil disalin dalam Excel, selanjutnya untuk memisahkan dan hanya mengambil nilai RPM dan PWM-nya saja, yakni blok dulu seluruh data yang ada pada Excel. Selanjutnya pilih menu data, lalu pilih text to column. Nah, di sini pilih next. Selanjutnya centang semua pilihan seperti ini. Lalu next lagi. Di sini terlihat bahwa sudah terbagi ke dalam 4 kolom ya. Lalu finish. Nah, untuk mengambil nilai PWM-nya, kita copy kolom B dan pindah ke kolom I. Lalu untuk yang nilai RPM-nya, kita copy
lalu pindah ke J. Nah, di sini jadinya didapatkan bahwa ada dua kolom data, yakni kolom pertamanya menunjukkan nilai PWM, lalu di kolom keduanya itu menunjukkan nilai RPM. Kita lanjut mengidentifikasi data yang kita peroleh. Caranya buka MATLAB, lalu klik kanan di workspace, lalu kita pilih new, dan di sini kita masukkan nama file kita seperti ini. Selanjutnya klik lagi nama filenya, sehingga nantinya akan terbuka seperti Excel itu ya, yang di sebelah kanan. Lalu kita copy data yang ada di Excel ke dalam MATLAB seperti ini. Selanjutnya masuk ke menu apps dan pilih sistem identification. Setelah tab terbuka, lakukan import data dan beri nama variabel sesuai folder sebelumnya. Pada bagian import data, di sini kita akan mengambil data dari kolom pertama dan kolom kedua di file atau folder yang telah kita buat. Jadi inputnya sendiri itu adalah nilai PWM. Jadi di sini kita ambil di kolom pertamanya. Di inputnya dituliskan nama filenya, yaitu data PWM kecepatan motor DC, lalu dalam kurung dimasukkan titik 2,1. Nah, untuk outputnya sendiri, karena kita mengambil data kecepatan motor DC, jadi kita masukkan titik 2,2. Setelah itu import. Nah, setelah data diimport, pilih time plot untuk melihat grafik input output. Grafik bagian atas menunjukkan output atau kecepatan motor yang kurang halus, sedangkan bagian bawah menunjukkan input yang menunjukkan linear. Langkah selanjutnya adalah menentukan transfer fungsi model. Pada bagian ini kita pilih yang transfer function models, lalu klik to workspace, dan di sini kita masukkan nilai pole dan zeros-nya. Untuk poles-nya kita pilih 2 dan zeros-nya 0. Lalu estimate. Kenapa di sini kita pakai 2 dan 0? Karena di sini fokus kita adalah memodelkan persamaan PWM kecepatan motor DC. Lalu di sini bisa dilihat bahwa transfer fungsinya sudah ada. Inilah transfer function dari hasil identifikasi sistem. Sekian dari kelompok kami, kelompok 4. Terima kasih, maaf jika ada salah kata.